Memang pertanyaan tentang percaya diri ini adalah salah satu pertanyaan yang sangat sering gue dapatkan. Bagaimana agar gue bisa lebih percaya diri? Kenapa gue kok merasa sulit sekali untuk bisa menjadi orang lebih percaya diri dan seterusnya. Dan sebenarnya ada proses berpikir yang cukup logis yang akan membantu kita untuk bisa berproses untuk membangun kepercayaan diri itu. Pakai analogi simple. Misalnya gue Ali ketemu dengan Budi. Seandainya gue ingin lebih percaya dengan si Budi, maka gue perlu lebih sering meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan Budi. Gimana gue mau percaya sama Budi kalau gue gak kenal Budi? Gue perlu lebih sering berinteraksi dengan si Budi, dan khususnya bukan hanya frekuensi interaksi. Frekuensi interaksi penting, iya. Tetapi juga kualitas interaksinya seperti apa. Saat gue ketemu Budi, obrolannya seperti apa. Semakin frekuensi dan kualitas interaksinya itu meningkat, maka gue akan semakin mengenal kebaikan-kebaikan Budi, dan dari situ gue akan lebih bisa percaya dengan si Budi. Begitu juga dengan diri. Kalau kita mau lebih percaya dengan si diri ini, maka kita juga perlu lebih sering meluangkan waktu berinteraksi dengan si diri ini, dan juga kualitas interaksinya yang baik. Kualitas interaksi yang baik dan juga frekuensi interaksi dengan diri seperti apa sih? Self-reflection, berkontemplasi, merenung, apapun istilah yang mau kita pakai silahkan. Tetapi artinya lu meluangkan waktu untuk ngobrol yang berkualitas dengan diri lo. Gimana kita mau percaya dengan si diri kalau kita belum mengenal kebaikan-kebaikan yang sebetulnya ada dalam si diri ini. Kenapa gue bilang sebetulnya? Karena kalau ada orang yang terkadang bilang, kayaknya gak ada deh kebaikan-kebaikan dalam diri gue, gak ada kelebihan, itu artinya dia belum mengenal dirinya aja. Makanya gue bilang sebetulnya kebaikan-kebaikan yang ada, yang sebetulnya ada dalam diri dia dan dalam diri kita. Tetapi untuk bisa mengidentifikasi kebaikan-kebaikan dan kelebihan-kelebihan itu, kita perlu berproses untuk mengenal si diri ini. Agar kita bisa percaya sama si diri ini. Dan caranya ya kita meluangkan waktu tadi. Dan itu perlu rutin. Berapa kali gue perlu melakukan itu? Apakah 2 kali? Apakah 10 kali? Apakah 16 kali? Seterusnya. Kenapa? Karena kita ini menjalani hidup kejadian demi kejadian, momen demi momen. Diri kita ini berubah. Gue hari ini, siang ini dengan gue tadi pagi aja sudah ada yang berbeda gitu kan. Jadi kejadian demi kejadian yang terjadi dalam hidup kita itu kan mempengaruhi diri kita sekarang, membentuk diri kita saat ini. Nah, artinya kita sudah menjadi pribadi yang mungkin perubahannya kalau dilihat dalam hitungan jam mungkin hampir nggak kelihatan, tapi kalau dilihat dalam hitungan bulan atau bahkan tahun atau bahkan dekade, kita bisa dilihat sebagai pribadi yang sangat berbeda sekali. Nah, artinya kita itu selalu berevolusi, evolving. Oleh karena itu proses mengenal dirinya ini pun juga berkelanjutan, bukan 2 kali, bukan 20 kali. Tapi ya secara berkelanjutan. Lalu luangkan waktu, jangan pernah mencoba mencari waktu. Karena kalau dicari waktunya gak bakal ketemu. Ada aja kesibukan lain, pasti itu. Tapi kita agendakan, kita luangkan waktunya. Kita luangkan waktunya itu artinya diagendakan. Nah, dan dengan itu kita mulai meluangkan waktu untuk berkontemplasi dan bertanya pertanyaan-pertanyaan yang juga berkualitas. Karena satu hal ketika kita meluangkan waktunya, oke, gue udah meluangkan waktunya, frekuensinya sudah gue tingkatkan. Tapi seperti yang tadi gue bilang, bukan hanya soal frekuensi interaksi, tapi juga kualitas interaksinya seperti apa. Kalau saat lu ngobrol dengan diri lu, saat lu meluangkan waktu sendiri, tapi pertanyaan-pertanyaannya atau obrolannya kualitasnya itu rendah atau bahkan menjatuhkan, sendirian terus ngobrol, kenapa sih gue kok gak pernah berhasil ya? Kenapa sih gue jadi orang tuh selalu gagal? Kenapa gue kok bodoh banget ya? Kenapa gue gak bisa ngomong sama orang? Itu juga ngobrol dengan diri sendiri, tapi kualitasnya tidak baik. Tidak mendukung kita untuk menemukan kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita tadi. Jadi ajukan pertanyaan-pertanyaan yang juga
tidak judgmental, hadirkan niat di awal. Hadirkan niat lo di sini untuk ingin lebih mengenal kebaikan-kebaikan diri lo, dan juga tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang membantu. Misalnya apa? Goals lo apa? Lu nggak usah bicara tujuan hidup dulu deh, goals aja dulu. Lu punya goals apa? Apa hal tertentu yang ingin lu capai? Kemudian kenapa itu penting untuk lo? Kenapa itu penting untuk lo? Dan ajak ngobrol diri lo. Dan seringkali ini yang membantu kalau buat yang lain yang belum terbiasa, biasanya awal-awal akan canggung rasanya, ditulis. Journaling itu juga menjadi sesuatu yang sangat-sangat powerful ketika si obrolan ini nggak hanya di kepala ini aja, karena terkadang itu ruwet sendiri, berisik sendiri dalam kepala ini kan. Tapi ketika kita tuangkan dalam tulisan tuh amat sangat membantu juga. Nah, dan kemudian tadi goals lo apa? Nah, apa yang perlu gue lakukan? Sebelum bicara gimana caranya, gue perlu menjadi pribadi yang seperti apa? Gue perlu menjadi pribadi yang seperti apa untuk bisa mencapai goals tadi? Dan lo tuliskan. Dan mulai cari siapa sih orang-orang yang bisa gue bilang punya kepribadian seperti itu, siapa aja. Jadi cari role modeling. Gimana cara hidup mereka. Tapi pada akhirnya ini semua intinya nih, kita perlu meluangkan waktu kan. Jadi kalau lo saat ini merasa percaya diri gue masih kurang, masih rendah, dan lo ingin kepercayaan diri itu meningkat, lo nggak akan meningkat kalau lo nggak meluangkan waktunya. Dan jadi cara ngeceknya kalau kita mau konkret-konkretan, lo cek agenda lo cek kalender lo, berapa jam per minggu lo meluangkan waktu untuk mengasah kepercayaan diri lo, untuk mengenal diri lo dengan lebih baik. Dan percaya dengan diri itu juga butuh practice. Setelah lo meluangkan waktu, lo do something, lo follow up dengan tindakan. Dan biasanya tindakan yang akan membangun kepercayaan diri itu adalah tindakan-tindakan yang akan menguji keberanian lo juga. Lu nggak akan menjadi orang yang lebih percaya diri kalau lu tidak akan pernah menempatkan diri lu pada posisi-posisi, pada situasi-situasi di mana kepercayaan diri lu akan diuji. Coba perhatikan orang-orang yang menurut lu, orang yang lu kenal, coba pikirkan satu orang yang lu kenal yang masih hidup, yang menurut lu orang itu punya percaya diri yang tinggi. Sudah? Nah, coba lihat sekarang, apa yang bisa membuat lu sampai berpendapat, beropini bahwa orang itu punya percaya diri yang tinggi? Kan berdasarkan situasi-situasi yang dia hadapi dan bagaimana dia ngehandle-nya, bagaimana dia menghadapinya. Situasi di mana orang lain mungkin belum tentu pede, tapi dia menghadirkan kepercayaan dirinya. Atas dasar itu, lu baru bisa beropini, oh dia itu punya percaya diri yang tinggi atau enggak. Kalau lu nggak pernah mengetahui situasi-situasi yang pernah dia hadapi, gimana lo bisa berpendapat dia itu pede apa enggak orangnya? Nah, jadi ada guru yang sifatnya teori, ada guru yang sifatnya praktek. Kalau gue ini sekarang di video ini sifatnya teori. Si Ali cuma ngomong doang. Ya memang karena gue sedang membuat video, gue sedang sharing lewat omongan gue. Walaupun omongannya juga datang dari pengalaman, dari pembelajaran, baik pembelajaran sendiri, pembelajaran klien-klien gue juga. Dan saat ini gue share ke kalian lewat kata-kata ini. Tapi memang betul pada akhirnya ini omongan. Nah, yang betul-betul menjadi guru praktek, itu adalah situasi-situasi di mana kepercayaan diri lo akan diuji. Jadi setelah lo meluangkan waktu untuk merenung, untuk berefleksi dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berkualitas, yang lebih membangun, tempatkan diri lo pada posisi di mana keberanian lo akan diuji. Apa yang perlu gue lakukan? Nah, tanyakan juga ini saat lo merenungkan. Oke, setelah lo clear apa yang mau lo capai, gue perlu menjadi pribadi yang seperti apa? Gue belajar dari siapa saja, dari mana saja, dan dituliskan. Nah, apa yang perlu gue lakukan? Bagaimana gue bisa mempraktekkan ini?
saat posisi apa aja. Dan itu bisa aja dengan gue kalau gitu gue mau coba meluangkan waktu di mana gue ikut kelas atau gue ngobrol sama atasan gue kalau di kantor dalam konteks pekerjaan. Jadi yang tadinya gue nggak berani untuk ngomong dan sekarang gue untuk minta waktu untuk berbicara. Atau lo ikut kelas nggak berani ngomong sama sekali, angkat tangan untuk nanya. Apapun bentuknya, tapi lo tempatkan diri lo pada posisi-posisi di mana keberanian lo mau nggak mau akan diuji. Yang biasanya kalau presentasi ada tugas dia nggak mau presentasi, sekarang mengajukan diri. Karena kalau lo nggak pernah menempatkan diri lo pada situasi-situasi di mana keberanian lo akan diuji, ya lo akan segitu-segitu aja. Dan memang proses itu teman-teman memang ada nggak nyamannya, tapi namanya bertumbuh itu seperti itu. Proses bertumbuh itu akan melalui fase-fase nggak nyaman. Tetapi pahami juga bahwa fase nggak nyamannya itu bukan permanen. Sementara aja. Kalau lo keep practicing, lama-lama lo mulai terbiasa. Yang tadinya skillnya di sini, untuk bisa naik ke sini, nah proses di sini itu wah nggak nyaman. Tapi lama-lama udah mulai terbiasa, udah mulai oke, akhirnya dia di sini skillnya. Nanti ketika dia mau naik lagi ke sini, nah baru proses naiknya lagi ini ada nggak nyaman lagi. Tapi juga nggak selamanya. Lama-lama terbiasa dia sampai di sini. Seperti itu. Kayak lo membangun otot. Kalau udah lama nggak olahraga, lo membangun, lo angkat beban gitu misalnya, beberapa hari awal badan nggak enak dan seterusnya. Tetapi setelah lo mulai terbiasa, beban yang sama itu udah nggak terasa berat atau nggak nyaman lagi, biasa aja lo. Dan ketika nanti lo mau ambil beban yang lebih tinggi lagi, lebih berat lagi, baru ada rasa nggak nyaman lagi dan seterusnya. So percaya diri. Artinya kita percaya dengan diri, dan untuk bisa percaya dengan diri kita perlu mengenal diri, khususnya mengenal kebaikan yang ada dalam diri kita. Dan proses itu teman-teman itu lifelong, sepanjang hidup. Karena kita momen demi momen, kejadian demi kejadian kita terus menemukan hal baru dan belajar hal baru. Dan kita menjadi pribadi yang lebih baru lagi. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan ini dimanfaatkan. Karena gue yakin setiap orang di sini juga ingin meningkatkan kepercayaan dirinya, bukan dalam arti yang sombong, tapi betul-betul menjadi pribadi lebih percaya dengan kemampuannya, dengan potensinya. Dan kita semua punya potensi itu, lu pasti punya potensi itu, baik lu menyadarinya atau tidak, baik lu mau mengakuinya atau enggak. Kalau lu tidak mengakui atau tidak menyadari, berarti lu belum mengenal aja. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dimanfaatkan.